Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry. Sekarang saya akan membantu Bapak untuk merencanakan anggaran keuangannya Bapak. Nah, hari ini mungkin ada beberapa yang akan kita bahas ya Pak ya. Kemarin Bapak kan sudah mengisi tes karakter investasinya Bapak. Nah, saat ini saya sudah memegang nih Pak hasil analisis resikonya Bapak, profil resikonya Bapak. Nah, sekarang kita bisa lihat Pak, ini mungkin saya bacain ya Pak ya. Untuk penilaiannya Bapak dalam kategori situasional, Bapak itu nilainya moderate dengan skor 19. Lalu karakternya Bapak itu agresif dengan skor 22. Lalu kategori investor, Bapak itu dinilai sebagai seorang investor yang seimbang, balance. Nah, Bapak ini adalah seorang investor jangka panjang yang menginginkan keseimbangan portofolio investasi. Nah, Bapak siap untuk menerima risiko yang sudah diperhitungkan untuk mencapai pertumbuhan kapital yang lebih maksimal. Nah, Bapak juga sudah mempertimbangkan fluktuasi yang bisa terjadi dari waktu ke waktu. Nah, untuk tingkat hasil investasi yang dapat Bapak pertimbangkan adalah tingkat inflasi tambah 6%. Artinya, jika misalnya saat ini inflasinya itu ada 3%, nah itu ditambah 6% Pak. Jadi returnnya yang Bapak bisa ambil itu adalah 9%. Itu yang rekomendasinya untuk Bapak. Atau mungkin kalau misalnya saat ini inflasi yang terjadi di Indonesia itu adalah 5%, ya 5% tambah 6%. Jadi Bapak bisa mengambil yang di 11% itu. Mencari produk-produk investasi dengan return sebesar 9% atau 11% ya. Nah, ini alokasi aset yang disarankan untuk jangka pendek, Bapak bisa cash fund-nya itu sekitar 50% dari secara total portofolio, lalu fixed income fund-nya itu 40%, lalu equity fund-nya itu 10%. Kalau misalnya Bapak memiliki rencana jangka menengah yang sekitar 3 tahun sampai 5 tahun, itu Bapak bisa memilih men-setting portofolionya itu cash fund-nya itu 40%, fixed income fund-nya itu 40%, lalu equity fund-nya itu 20%. Nah, jika Bapak misalnya punya rencana jangka panjang, mungkin bisa sekitar 10 tahun ke atas, atau mungkin hingga 20 tahun gitu kan, Bapak bisa men-setting portofolionya itu untuk cash fund-nya itu 20%, fixed income fund-nya itu 40%, dan equity fund-nya itu 40% juga Pak. Iya, untuk yang jangka panjang. Nah, sekarang kita coba melihat anggaran keuangan yang sebaiknya untuk Bapak terapkan ya. Di sini kita tahu bahwa pendapatan tetapnya Bapak dalam setahunnya itu ada sekitar 120 juta. Itu secara total itu nggak cuma gaji aja ya Pak ya. Itu kan kita bisa lihat ada THR, ada bonus, dan juga mungkin proyek-proyek yang memang rutin setiap tahunnya. Itu kita catat, kita akumulasikan, dan akhirnya secara total penghasilannya Bapak itu yang rutin atau yang tetap itu adalah 120 juta. Nah, di sini pertimbangannya itu dengan kita melihat harga emasnya, bahwa dalam setahun saat ini adalah harga emas per gramnya itu adalah 1.079.000 rupiah, maka anggaran-anggaran yang sebaiknya Bapak terapkan untuk ini kita bisa lihat dulu Pak. Untuk yang paling kecil itu ya tentu adalah pos zakat ya Pak ya. Bapak harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya Bapak. Itu artinya Bapak harus mengalokasikan 3 juta setiap tahunnya untuk membayar zakat. Lalu tentu Bapak juga kan seharusnya untuk melakukan sedekah, infak. Nah, itu maksimal 7,5% Pak dari penghasilannya Bapak. Nah, atau mungkin kalau kita rupiahkan itu 9 juta rupiah. Itu Bapak bisa untuk sedekah, infak, atau wakaf. Nah, selanjutnya jika Bapak misalnya ingin ada rencana untuk misalnya membuka hutang, nah itu secara maksimal itu adalah 35% Pak.
35% dari penghasilannya Bapak, atau mungkin 42 juta. Yang dimana di dalam hutang itu terbagi lagi Pak, ada yang namanya hutang produktif dan juga hutang konsumtif. Hutang produktif itu adalah hutang yang dimana bisa generating revenue buat Bapak, gitu kan. Bapak bisa menghasilkan dari hutang tersebut. Kalau misalnya nih Pak ya, misalnya Bapak adalah seorang content creator, gitu kan. Bapak biasa berjualan di TikTok, gitu kan. Bapak menjual jadi influencer di TikTok. Nah, tentu Bapak kan perlu yang namanya gadget yang mumpuni. Mungkin Bapak ingin membeli iPhone karena kualitasnya yang terbaik, gitu kan. Nah, Bapak bisa tuh buka hutang untuk membeli iPhone dengan ya budgetnya Bapak minimal itu 20% lah Pak untuk hutang produktif ini. Jadi kalau misalnya kita lihat penghasilannya Bapak itu adalah 120 juta, maka Bapak minimal nih bisa membuka hutang produktif sebesar 24 juta Pak. Gitu. Nah, lalu untuk hutang konsumtif itu ya mungkin Bapak ya sifatnya lebih ke arah untuk apa ya? Ya semacam keinginan pribadinya Bapak. Bapak mungkin ingin liburan, itu kan. Saat ini dananya nggak ada, tapi Bapak emang lagi pengen jalan-jalan. Akhirnya Bapak juga bisa dengan pinjaman. Tapi ya kalau bisa sih dibatasin ya Pak ya, maksimal itu 15%, atau mungkin secara rupiah dalam setahunnya itu adalah 18 juta. Nah, tadi kan kita sebutin ya Pak ya, bahwa hutang itu kan maksimal 35 juta. 35%. 35% atau mungkin secara rupiahnya itu adalah 42 juta dari total penghasilannya Bapak. Nah, tadi untuk hutang produktif Bapak bisa mengambil minimal 20%. Nah, jika Bapak mau ambil lebih itu boleh Pak, tapi itu akan mengambil jatah hutang konsumtifnya Bapak. Jadi ini ya ada pembagiannya lah Pak, ada yang hutang produktif dan juga ada yang hutang konsumtif. Ketika hutang produktifnya itu Bapak maksimalin, ya tentu hutang konsumtifnya itu Bapak kurangin. Ya jangan nggak taunya itu juga tetap 15% gitu, karena hutang itu untuk total hutang maksimal adalah 35%. Nah, lalu Bapak juga dianjurkan untuk membuka asuransi syariah itu minimal 10% Pak, atau mungkin secara rupiahnya itu 12 juta. Ya Bapak bisa untuk membuka asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau mungkin ya asuransi kendaraan, dan ya berbagai macam lah Pak. Ada banyak produk-produk asuransi yang bisa Bapak ikuti. Nah, di sini Bapak sebaiknya mengalokasikan minimal 10%, karena itu kan bisa untuk memproteksi diri Bapak dan juga banyak hal, ya kan? Mungkin asuransi kecelakaan, asuransi rumah, jika misalnya rumah itu kebakaran atau apa, itu kan bisa diasuransikan. Atau mungkin Bapak mengasuransikan bagian dari mata pencariannya Bapak, ketika misalnya Bapak nggak tahu kena musibah atau apa, Bapak sudah ada persiapan ketika Bapak tidak bisa produktif, kayak gitu. Terus juga untuk tabungan masa depan minimal itu Bapak mengalokasikan 10% dari penghasilannya Bapak, ya, atau mungkin 12 juta. Nah, terus di sini untuk juga pembelanjaan, ya mungkin saya perhitungannya secara moderat itu Bapak sekitar 42 juta ya Pak ya. Untuk yang tadi Pak, untuk yang kita sebutin Pak, untuk pos-pos yang sifatnya minimal itu Bapak masih bisa untuk maksimalkan lagi. Tapi ingat, ketika Bapak maksimalkan tentu akan mengurangi porsi-porsi pos-pos yang anggaran yang lain Pak, gitu. Tapi nanti Bapak sesuaikan aja dengan kebutuhannya Bapak. Lalu selanjutnya di sini juga Bapak ada rencana untuk melanjutkan kuliah S2 ya Pak ya, dengan perhitungan biaya yang muncul itu adalah kita lihat di tahun pertama itu adalah 56.200.000 rupiah, atau mungkin untuk uang pendaftarannya itu sekitar 1,2 juta, DP-nya itu 9 juta, atau uang pangkalnya 9 juta, dan uang semesterannya itu adalah 23 juta per semester. Nah, ini kita hitung menjadi uang yang akan keluar di tahun pertama.
Nah, untuk tahun kedua karena tidak ada lagi uang pendaftaran dan juga tidak ada uang pangkal, maka kita cukup menghitung di uang SPP-nya aja, Pak, atau uang semesterannya 23 juta kali 2. Jadi total di tahun keduanya itu adalah 46 juta. Nah, rencananya kan Bapak ingin kuliah di tahun depan. Maka di sini kita melihat, Pak, dari tingkat inflasi yang ada yaitu 4% dan juga dari hasil investasi yang Bapak miliki, produk investasi yang Bapak miliki itu adalah 8%, maka kalau kita lihat ya pada tahun pertama biaya yang Bapak butuhin itu kan adalah 56 juta 200 ribu. Nah, jika dia kena dampak inflasi maka dia menjadi 58 juta 448 ribu. Nah, pada tahun berikutnya, ketika Bapak tahun berikutnya, Bapak itu kalau sekarang kita lihat itu uang yang Bapak butuhin itu adalah 46 juta. Atau mungkin ketika dia sudah kena inflasi 2 tahun berikutnya itu menjadi 49.753.600 rupiah. Atau mungkin total dana yang Bapak butuhkan itu adalah 108.200.600 rupiah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya Pak, yang Bapak butuhkan untuk persiapan yang tahun pertamanya itu, uang yang Bapak harus tabung tiap bulannya adalah 4.609.646 rupiah. Nah, kalau untuk yang tahun berikutnya, Bapak harus menyiapkan sekitar 1.918.530 rupiah. Nah, ini kenapa beda ya Pak ya antara tahun pertama dan juga tahun kedua. Nah, ini tuh sebenarnya perbedaan ini karena yang tahun keduanya itu Bapak kan punya waktu yang lebih panjang untuk menyiapkan. Sementara kalau untuk tahun pertama Bapak hanya punya 12 bulan persiapannya. Sementara kalau tahun kedua ya 12 kali 2 atau 24 bulan persiapannya Bapak. Maka Bapak menyiapkan untuk dana yang Bapak butuhkan di tahun keduanya itu lebih mudah lah. Gitu. Makanya lebih sedikit yang Bapak perlukan. Saya rasa itu aja ya Pak ya. Mungkin sudah cukup. Semoga konsultasi hari ini bisa bermanfaat buat Bapak dan juga memberikan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.